Kalau melihat mendung menutup langit yang biru, maka Nabi Muhammad SAW merasa takut. Lalu mengapa Nabi? Sebentar beliau berdiri, sebentar duduk. Bahkan kadang-kadang Nabi keluar rumah, masuk lagi. Nabi keluar mengapa? Melihat ke langit. Begitulah takutnya Nabi melihat mendung. Kalau kita mungkin melihat mendung biasa-biasa ya. Selama ini kalau saya boleh tahu, saya mau tanya sama jemaah. Kalau nampak mendung, biasanya apa yang kita katakan? Ini lembat nampaknya nih. Kan gitu kata kita. Nah, kalau itu tuh tak ada pahalanya. Ternyata ada amalannya. Apa amalannya? Nih amalannya. Nabi berdoa kalau melihat mendung. Apa doanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Setinggi puji, sedalam syukur hanya kita persembahkan kepada Allah Ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berbanyak sholawat dan salam. Kita mohonkan kepada Allah Ta'ala semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kita ucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita petang ini mengulang-ulang kaji. Jadi tidak ada kaji baru, tapi kaji lama yang kita ulang. Yang nak kita ulang petang ini kaji tentang amalan ketika turun hujan. Kenapa ini yang kita bahas? Karena sekarang musim hujan. Kalau musim hujan beginilah. Kadang turun malam, kadang siang, kadang pagi, kadang petang. Kadang-kadang tak diduga turun. Saya tadi tengok langit itu agak cerah. Pakai motor lah saya. Pas sampai di matahari, hujan lebat. Nah, maka saya minggir sebentar, kemudian pakai mantel. Alhamdulillah sampai ke masjid Baitur Rahim. Begitulah kalau musim hujan. Jemaah yang berbahagia, kata kawan-kawan di BMKG ini, musim hujan ini tembus nanti Februari. Bahkan katanya Maret masih hujan. Dan Maret itulah puncaknya. Berarti lama musim hujan ini. Oleh karena itu saya mengajak diri saya sendiri, kemudian semua jemaah, mari kita menampung pahala di musim hujan. Mari kita menampung berkah di musim hujan. Maka ketika hujan itu turun, kita mendapat berkah dan pahala sebanyak tetes hujan itu. Lalu gimana caranya? Ada amalan-amalannya. Baik, semoga Allah Ta'ala mudahkan langsung saja. Apa amalan pertama? Nabi Muhammad SAW kalau melihat mendung menutup langit yang biru, maka Nabi Muhammad SAW merasa takut. Lalu mengapa Nabi? Sebentar beliau berdiri, sebentar duduk. Bahkan kadang-kadang Nabi keluar rumah, masuk lagi. Nabi keluar mengapa? Melihat ke langit. Begitulah takutnya Nabi melihat mendung.
Kalau kita mungkin mendung biasa-biasa ya. Selama ini kalau saya boleh tahu, saya mau tanya sama jemaah. Kalau nampak mendung, biasanya apa yang kita katakan? Ini lembat nampaknya nih. Kan gitu kata kita. Nah, kalau itu tuh tak ada pahalanya. Ternyata ada amalannya. Apa amalannya? Nih amalannya. Nabi berdoa kalau melihat mendung. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika min syarri ma fi. Doa ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma fi. Biar senang ngapalnya, ingat aja doa masuk toilet. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is, diganti dengan min syarri ma fi. Apa arti doa ini? Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari keburukan yang ada pada awan ini. Ini amalannya. Lalu pertanyaannya, kenapa Nabi Muhammad SAW melihat mendung takut? Bertanyalah Aisyah radhiyallahu anha. Ya Rasulullah, mengapa setiap kali langit mendung lalu kau takut? Apa jawaban Nabi? Teringat olehku siksaan yang Allah berikan kepada kaum Ad. Kaum Ad itu mereka yang selamat dari banjir bandang di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Kan zaman Nabi Nuh alaihi salam terjadi banjir besar. Nabi Nuh berdoa kepada Allah, ya Allah, sapu orang kafir ni semuanya. Akhirnya Allah turunkan hujan lebat, banjir dunia ini. Bumi ini banjir. Siapa yang selamat? Orang-orang beriman. Termasuklah kaum Ad. Dan mereka umurnya panjang. Sampai-sampai hidup di zaman Nabi Hud alaihi salam. Di kaum Ad itu jemaah, badannya tinggi-tinggi, besar-besar, kekar-kekar, gagah-gagah, kuat-kuat. Umur panjang. Model saya ini tak ada. Macam-macam saya ini tak ada. Saya ini kan pendek, kurus pula ada. Kalau kaum Ad itu tinggi, besar, kekar. Dan mereka pintar-pintar. Rata-rata kaum Ad itu arsitektur. Kita kalau bikin rumah, batu bata yang kita susun diikat dengan pasir bercampur semen. Batu bata itu dari mana asalnya? Dari tanah liat yang dibakar. Kaum Ad kalau bikin rumah macam mana coba? Bukit-bukit batu itu yang mereka pahat. Gunung-gunung batu itu yang mereka pahat. Dengan teknologi canggih, enggak. Nih, dengan tangannya aja. Besi satu pakai tangan kiri, besi satu. Adi tokok bukit batu, bukit gunung itu. Menjadi rumah yang indah. Menjadi istana yang mewah. Lengkap dengan ruangan-ruangannya. Bayangkan. Kuatnya tenaga mereka. Pintarnya mereka. Kaum muslimin, kaum muslimat, penyakit manusia ini itulah. Kalau dah merasa kuat, dah merasa hebat, dah merasa pintar, sombong. Tak terkenang lagi yang ngasih kuat tu siapa. Tak terkenang lagi yang ngasih hebat tu siapa. Dah lupa kepada Allah yang ngasih dia pintar. Ini penyakit manusia ni. Itulah yang menimpa kaum Ad. Lebih bahaya lagi, mengapa kaum Ad mereka itu menyembah patung? Awalnya baik tujuannya. Kan kadang-kadang dalam hidup ini iman kita naik, kadang-kadang turun kan. Jadi kaum Ad mengalami juga seperti yang kita alami. Lalu ketika iman mereka turun, mengapa? Dibayangkannya wajah orang-orang saleh.
Jadi kalau terbayang wajah orang soleh, semangat lagi. Akhirnya mereka buatlah patung mirip dengan orang-orang soleh. Jadi kalau semangat beribadah hilang, dia tengok patung tu, nampak patung, muncul semangat lagi. Tapi setan tu pandai, setan tu lihai. Lama-lama mereka menyembah patung itu. Lengkaplah. Petantang petenteng dengan kesombongannya, mentang-mentang tinggi besar, kekar, kuat, gagah, umur panjang, pintar, sekarang mereka pun sudah menyembah patung. Nah, Allah utuslah seorang nabi kepada mereka, yaitu Nabi Hud. Apa bunyi ayat? Wa ila adin akhahum huda. Kepada kaum Ad Allah utus Nabi Hud alaihissalam. Maka Nabi Hud berdakwah kepada mereka. Singkat cerita, mereka melawan. Mereka menentang Nabi Hud. Apa kata mereka? Hud, kalau betul kau Nabi, tunjukkan apa bukti. Kau kan Hud sering gertak-gertak kami, sering ancam-ancam kami. Mana ancaman Tuhanmu? Tunjukkan kepada kami. Kan ngeri sombongnya. Akhirnya Allah siksa mereka. Apa siksaan yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka? Yaitu kemarau selama 3 tahun non-stop. Tak turun hujan setetes pun. 3 tahun. Awak hujan tak turun 3 minggu, dah azab dah sana. Terbayang tak kalau hujan tak turun 3 bulan? Mereka bukan 3 minggu, bukan 3 bulan, 3 tahun. Setetes pun hujan tak turun. Apa yang terjadi? Mereka pun ketika itu tak kuat lagi. Kaum muslimin, kaum muslimat, lalu muncullah awan. Mendung menutup langit yang biru. Mereka pun bersorak-sorak, ketawa bahagia. Apa kata mereka? Ternyata Tuhan pun gertak-gertak aja. Ini bukti langit mendung, tak lama lagi turunlah hujan. Ternyata begitu mendung bukan hujan yang turun. Jadi orang bilang mendung tak berarti hujan itu pernah terjadi. Apa yang turun ketika itu? Siksaan kedua. Apa siksaannya? Angin kencang bertiup selama 7 malam 8 hari. Angin itu terbagi 2. Satu panas, sehingga mereka rasa terbakar. Yang kedua dingin, saking dinginnya sampai ke tulang. 7 malam 8 hari. Apa yang terjadi? Angin itu menghempas rumah mereka dari bukit batu, gunung batu. Melayang. Mereka tinggal antara Oman dan Yaman. Nama kampungnya Hadramaut, itu subur luar biasa. Kaum muslimin, kaum muslimat, habis tanaman-tanaman mereka. Mereka seperti apa? Dihempas oleh angin, disebut oleh Allah dalam ayat 20, 21, 22, 23, 24. Surah Al-Ahqaf. Seperti batang kurma lapu. Macam mana batang kurma lapu? Pernah jemaah nampak? Batang sawit aja lah contohnya. Karena mirip kan? Coba tengok batang sawit lapu. Daun tak ada. Dia tercacak juga, tapi daun tak ada. Ada juga batang kurma lapu tu terlentang, dia tumbang. Seperti itulah mereka Allah buat. Ada yang tertelentang, ada yang berdiri, tapi kepala ke bawah, kaki di atas. Kenapa tidak? 7 malam 8 hari. Itulah mengapa sebabnya Nabi takut kalau melihat awan mendung. Makanya apa amalan pertama? Kalau nengok mendung, Allahumma inni a'udzubika min syarri ma fi. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari keburukan yang ada pada awan. Nah, jemaah. Kemudian turunlah hujan.
Bukan siksaan yang turun seperti kaum Ad. Hujan. Masuk amalan kedua. Apa amalan kedua? Ini dia. Allahumma sayyiban nafi'ah. Amalkan nanti nih jemaah, musim hujan nih. Jangan hujan turun macam itu aja. Tampung pahala jemaah. Supaya dapat seperti banyaknya tetesan hujan. Tampung berkah. Tapi amalkan. Inilah amalan kedua. Ternyata bukan siksa yang turun. Apa yang turun? Hujan. Maka amalannya, Allahumma sayyiban nafi'ah. Ya Allah, semoga hujan ini membawa manfaat. Banyak tak manfaat hujan? Banyak. Allah Ta'ala berfirman surah Nuh ayat 10-11. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama'a 'alaikum midrara. Kita disuruh beristighfar. Dengan beristighfar kata Allah akan turun hujan dari langit. Jadi kalau hujan turun mengapa? Tumbuh yang kita tanam. Tanam lengkeng, tumbuh. Tanam matoa, tumbuh. Tanam kangkung, tumbuh. Tanam kentang bayam, tomat, lado, tumbuh. Tapi masalahnya saya tak petani ni Pak Ustaz. Saya kerja di Bang Rio Kepri Pak Ustaz. Tak cocok contoh ni buat saya Pak Ustaz. Kan gitu mungkin. Nah kaum muslimin, untuk semua kita air hujan ni bermanfaat. Bukan hanya untuk petani. Okeylah, kita orang-orang kota kita ni jemaah. Memang asal kampung, tinggalkan di kota ni. Mungkin kita orang-orang kota ni taklah terasa manfaat hujan ni begitu besar. Apa sebab? Kita ratakan pakai sumur bor. Tapi orang-orang kampung sana itu hujan luar biasa manfaat bagi mereka. Ini contoh nih. Saya pernah ceramah ke daerah Tabilahan. Situ kan pulau-pulau jemaah. Jemaah lah tahulah orang Tabilahan. Itu rumah mereka tu kan pakai pelantar. Tinggalnya di pinggir pantai atau kadang-kadang di pulau itu, laut itu. Kan air asin. Jadi orang Tabilahan itu, yang rumahnya dalam laut itu keliling rumah mereka itu derum aja. Derum ya. Jerigen derum. Apa ternyata dalam derum itu jemaah? Air hujan jemaah. Karena kalau mandi pakai air asin tak ada sabun, berbuih tak mau dia. Mana bisa masak gulai pakai air asin? Mana bisa masak nasi pakai air asin? Lalu mereka menampung air hujan pakai drum. Bagi mereka manfaat hujan luar biasa. Saya orang Sungai Pakni ni jemaah. Terus sedikit namanya Bukit Batu. Itu kampung kami itu jemaah, airnya sekali tengok macam teh. Dua kali tengok macam kopi. Macam itu warna air kampung kami jemaah dari darat sana. Macam kopi, macam teh. Orang kampung kami kalau bikin teh kopi, masak air pakai gula. Tak perlu pakai teh, tak perlu pakai kopi. Dah macam kopi. Cuma rasa kopi tak ada. Rasa teh tak ada. Cuma mirip teh, mirip kopi. Apa maksud saya? Begitulah air kampung kami. Hitam. Makanya saya kan hitam nih. Karena kecil-kecil dulu mandi pakai air hitam. Mungkin sama Ustaz yang lain. Jadi kalau nyuci kain putih tak bisa kami. Masak nasi tak bisa. Masak gulai tak bisa. Mengapa orang kampung kami bikin tangki nama? Betul kan? Nah, ini sekampung nih bikin tangki. Orang kota nama bikin bak, kami bikin tangki. Sebesar apa tangki itu? Orang kampung kami bikin tangki itu sebesar apa? Cukup untuk musim panas. Jadi ketika musim hujan ditampung, nanti dah musim kemarau, diprediksi air ini cukup. Jadi artinya apa? Hujan itu bermanfaat. Makanya ketika dia turun, baca doa. Allahumma sayyiban nafi'ah. Amalan ketiga. Nah jemaah, udah setengah jam hujan itu belum berhenti-berhenti.
makin lebat. Awak tengok langit masih mendung. Sebelum saya sampaikan amalan ketiga, biasanya jemaah kalau hujan tu tak pakai berhenti-berhenti, makin lebat, apa kata jemaah? Jujur Ustaz mikir-mikir langsung dah jawab. Biasanya lah apa kata jemaah? Banjir ni. Bahaya ni. Besok tak ada amalan tu lagi. Tu tak ada pahalanya. Jadi kalau hujan tu dah lama belum juga berhenti, agak-agak setengah jam dah. Kita tengok langit tu masih mendung, masuk amalan ketiga. Apa amalannya? Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, semoga hujan di sekitar kami tidak membahayakan kami. Jadi Ustaz, macam ini pas nampak langit hujan makin lebat, ini gawat ni. Ini gawat ni. Ada itu jemaah. Tapi minta kita ke Allah, ya Allah, semoga hujan ini tidak membahayakan kami. Memangnya apa bahaya hujan Pak Ustaz? Banjir. Tapi baiklah. Nanti jemaah bisa tengok dalam surah Al-Mu'minun ayat 18. Apa kata Allah Ta'ala dalam surah Al-Mu'minun ayat 18? Wa anzalna minas sama'i ma'an biqadar. Kami, kata Allah, menurunkan hujan itu sesuai ukuran. Wah, ini menarik. Jadi jemaah ya, hujan itu turun tidak sembarangan itu. Mau turun setengah jam, mau turun 15 menit, mau turun tiap hari, itu pakai ukuran oleh Allah tuh jemaah. Apa maknanya? Tak berlebih, tidak kurang. Kalau berlebih, membahayakan, banjir. Kalau kurang, tak cukup bagi makhluk hidup. Masya Allah. Rupanya tuan rumah, setiap tetes hujan tu Allah hitung. Dahsyat. Tak berlebih, tak kurang. Karena kalau berlebih, bahaya. Apa bahayanya? Banjir. Kalau kurang, apa bahayanya? Tak cukup. Tentu muncul pertanyaan. Tapi kok banjir Pak Ustaz? Berarti berlebih. Berarti tak sesuai ukuran lagi. Tak. Tetap sesuai ukuran. Tapi kenapa banjir? Penampungnya rusak. Apa yang menampung air hujan? Bumi. Bumi yang mana? Yang ada pohon. Pohon yang macam mana? Batangnya besar, daunnya rindang, akarnya menghunjam ke dalam. Itulah penampungnya. Ada ayatnya? Ada. Wa anzalna minas sama'i ma'an biqadar fa'askannahu fil ardh. Jadi air hujan itu terbagi dua. Satu untuk lapisan bumi paling atas. Itulah yang kita minum. Itulah untuk kentang kita, untuk lado kita, untuk bawang kita. Yang kedua, yang disimpan di dalam bumi. Sekarang penampungnya itu rusak. Jadi begitu banjir, bukan ukurannya yang sudah salah. Penampungnya pecah. Yang memecahkannya siapa? Ya kita lah. Atas serak dia. Akhirnya kaum muslimin karena atas serak, tak di sungai lewatnya lagi, atas sungai lewatnya. Apa yang ada dilibas semua. Ada menteri kehutanan tuh. Menteri kehutanan tuh katanya, bisa masuk hati jemaah ya, dia ada cerita politik ada nih. Pokoknya 2021 udah kita cabut izinnya. Tapi tak disebut apa nama perusahaan tuh, tak disebut siapa bosnya. Pokoknya 22 udah cabut. Saya tidak. Data serak baru dicabut, apa gunanya? Orang sebelum dirusak cabut. Ini dah rusak baru cabut, apa gunanya? 1000 orang hilang, 1000 orang dah mati. Ayah kehilangan anak, anak kehilangan ayah, anak mati mendadak, tiba-tiba yatim piatu baru dicabut. Mohon maaf ini. Dan saya katakan yang dicabut itu apa nama perusahaannya, siapa pemimpinnya, tidak disebut, pokok dua-dua.
Jadi kenapa banjir? Usah salahkan Allah. Salah kita. Apa salah kita? Penampungnya kita pecahkan. Tak bisa yang itu tersimpan lagi. Daun-daun rindang itu tak ada lagi. Jadi begitu hujan itu turun langsung ke bumi. Tak kuat bumi itu menahan. Itulah guna daun-daun itu. Itulah guna akar-akarnya itu. Namun kita tetap berharap ke Allah. Walaupun salah hawa, tetap kita berdoa. Apa doanya? Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, semoga hujan ini tidak membahayakan kami. Amalan keempat. Ketika hujan turun, banyak-banyaklah berdoa. Selain doa nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nomor 1 apa doanya tadi? Melihat awan. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma fi. Kalau hujan turun apa doanya? Allahumma sahiban nafi'a. Yang ketiga, kalau lebat apa doanya? Allahumma hawalaina wala alaina. Yang keempat ini doanya doa masing-masing kita. Apa yang kita meminta, minta saat hujan lebat. Kenapa? Waktu hujan turun doa makbul. Apa bunyi hadisnya? Sintani ma turaddadi doa. Dua keadaan doa tak ditolak. Satu, indan nida. Dua, tahtal matar. Ketika azan, ketika hujan itu doa makbul. Kenapa ketika hujan doa makbul? Karena hujan itu membawa berkah. Di tempat berkah, di waktu berkah, maka doa makbul. Mekah, Madinah berkah. Maka di situ ada tempat-tempat yang makbul ketika berdoa. Di antaranya Masjid Haram, Masjid Nabawi, Raudhah, Multazam. Makanya kalau malam Lailatul Qadar doa makbul. Apa sebab? Malam itu malam berkah. Makanya bulan Ramadan doa makbul. Apa sebab? Karena berkah. Ketika hujan turun itu juga berkah. Ayatnya wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakah. Begitu berdoa makbul. Semua awak itulah. Pas hujan turun selimut dicari, tidur. Itu tak jadi berdoa. Makanya banyak kawan-kawan tu musim hujan ni bengkak-bengkak matanya. Asal hujan, tidur. Asal hujan, tidur. Besok sudah hujan, sudah tidur lagi. Bangun kita. Apa sebab? Karena ketika hujan turun, doa makbul. Doanya apa, Ustaz? Serahlah. Kalau nak bini satu lagi rasanya, minta ke Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk makbul. Serius mah. Tapi tak ada berani Pak Ira. Kaum muslimin, kaum muslimat, terserah mau doa apa. Amalan kelima. Jangan caci hujan. Jangan caci. Memang ada orang caci hujan. Memang saya tak berani duduk. Tapi ada agaknya je, Mak. Saya contohlah. Awak baru sudah menyuci mobil Pajero. Di tempat cucian. Pajero sekali cuci berapa ya, Mak? Yang punya Pajero siapa? Tak ada. Alphard semua. Mak kayu-kayu orang BRK ni. Kalau Alphard berapa sekali cuci, Mak? 70 agaknya. Katakanlah 70. Awak sudah cuci mobilnya. Mengkilat ya, Mak. Usahakan body, interior, eksteriornya. Bukan mengkilat. Sudah cuci lah namanya, mengkilat. Lalu sudah cuci tadi kita bawa lah balik je, Mak. Jalan arah ke rumah awak tu 300 meter. Agak-agak becek sikit lah. Pas nak sampai ke rumah, turun hujan lebatnya, Mak. Belum sampai lagi 300 meter, nak sampai lagi turun hujan. Kira-kira abang tu alhamdulillah dibacanya. Rasa-rasanya enggak lah. Apa kata? Alhamdulillah. Enggak mungkin lah, ya. Saya tak percaya dia baca. Tapi apa dia bilang? Ondei itu paling tidak. Itu paling ringan itu. Apa dia bilang? Ondei kata. Dia sedang kesal kepada siapa sebenarnya? Kesal sama hujan. Hujan tu tak pandai turun sendiri je, Mak. Hujan tu ada yang menurunkan Allah Ta'ala. Jadi dia bilang, hujan pula katanya. Dia sedang marah kepada Allah. Jadi setelah kita ngaji ni, walaupun kita sudah nyuci mobil, turun hujan.
Apa sikap kita? Biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Kan efek daun talas cuci mobil jemaah itu apa salahnya lagi? Kan ada cuci efek daun talas bosan. Jadi begitu sudah nyuci mobil, turun hujan, usah protes-protes, usah marah-marah. Biasa-biasa saja. Jangan cecah hujan. Jangan caci maki hujan. Apa sebab? Ketika kita caci maki hujan, berarti kita sedang mencaci maki yang menurunkan hujan. Contoh berikutlah. Ibu-ibu lah. Walaupun ibu-ibu tak ramai tak. Tapi ada 4-5 orang saya tengok. Ibu itu dah nyuci kain 2 hari tak kering-kering. Karena musim hujan ya nak. Kenapa tak kering? Karena ibu tu nyuci kain bukan di laundry. Dia cuci sendiri. Kenapa ibu tu cuci sendiri? Masya Allah, alasannya luar biasa. Ustaz, ini kain suami saya. Ustaz. Ini kain anak saya. Saya adalah ibu dari anak-anak. Saya adalah istri dari suami saya. Saya ingin cari pahala. Wah, ini mantap nih. Karena bini zaman sekarang ini manjo-manjo ya, Mak. Kain lakinya lah bini orang menyuci. Kain lakinya bini orang nyuci. Ini ibu-ibu saya sampaikan sesibuk apapun ibu Bang Rio Kepri ini cuci sendiri. Kalau orang nyuci, duit keluar, pahala tak dapat. Laki-laki awaknya. Tapi kalau kita nyuci, duit tak keluar, pahala dapat. Nanti bapak-bapak bilang sama bininya seperti itu. Yang di laundry itu bilang, Dek, ini Ustaz Marali mengaji tadi. Adik berhentilah melondri. Kenapa gitu bang katanya? Kan langsung naik spanding itu. Kalau melondri, duit keluar, pahala tak dapat. Tapi kalau kau cuci sendiri, duit tak keluar, pahala dapat. Tapi bini zaman sekarang tak ada. Tak dapat lah pahala katanya. Rusak sekarang. Manjo-manjo bini zaman sekarang. Melawan juga kawat tu jemaah kan. Masak nasi, cok, masak. Masak air, cok, masak. Tapi awak kena marah juga. Sampai ada suami itu takut dia ke istrinya saking pemarahnya istrinya. Panjang pula cerita jadinya. Kembali ke hujan tadi lagi jemaah. Jadi ibu itu cuci kain, dah 2 hari tak kering. Dia tak pakai laundry. Hari ketiga cuaca agak mantap. Jadi kain tak kering tadi dipindahnya ke halaman. Menjelang asar masih mantap juga lagi. Pas pula hari itu ada pasar kaget. Pergilah ibu tu ke pasar kaget. Ibu jemaah. Hujan. Pertanyaan, kemana pikiran ibu tadi jemaah? Kira-kira lah. Kejemuran kan? Mungkinkah ibu tu membaca Alhamdulillah? Ada nak? Mungkin enggak dia baca Alhamdulillah seperti itu? Tidak ada sih jemaah. Tapi apa? Habis. Apa maksudnya habis jemaah? Jemuran kain. Sampai di rumah ditengok bukan sekadar basah, campak atas tanah jemaah, kotor. Kira apa kata bini kita jemaah? Dicarinya kita jemaah. Carinya kita. Pas pula awak di rumah waktu itu. Azablah kita kena marah jemaah. Abang ya bang ya butuh sama tu abang tak nampak hujan turun. Bekak telinga abang, azab bawa. Jemaah diam aja lah tu, sama lawan pula lagi, diam aja lah. Orang rumah lawan kalah awak jemaah. Diam aja. Istighfar aja, astagfirullah. Astagfirullah. Jadi kalau ibu mengalami seperti itu gimana Pak Ustaz? Biasa saja. Mau marah sama siapa? Marah sama hujan, berarti kita marah kepada Allah. Ini kembali cerita kampung lagi, Mak. Orang kampung kami itu jemaah kerjanya dulu motong karet. Motong karet, malait. Itu kalau musim hujan, Tuhan azab kena marah ya, Mak. Kalau musim hujan, Tuhan azab kena marah. Sudah motong tu turun hujan. Tuhan. Kan orang motong karet pantangnya hujan ya, Mak. Itu Tuhan kena marah itu. Tuhan. Bahkan ada nih, saya tak bohong nih. Tapi dia bergurau. Itu bergurau tak boleh.
Kalau tak bisa jadi Tuhan, saya jadi Tuhan juga lagi katanya. Dia ngomong seperti itu jemaah. Sampai ngomong seperti itu. Itu sangat besar dosanya. Jadi di mana besar? Biar aja dia turun. Jadi intinya jangan caci macam saya tadi, mohon maaf. Dari rumah cantik, cuaca saya tengok jemaah. Dia pakai motor saya tadi. Sampai depan matahari hujan pula. Untung saya ngaji ni tadi jemaah. Tak jadi saya marah sama hujan tu. Saya bilang, Alhamdulillah, saya bilang. Serius. Itu guna kita ngaji. Karena cuaca bagus saya tengok tadi. Pakai motor ya. Tak pakai mobil. Pas depan matahari, tak pula. Pakai yang suransur, langsung lebat aja dia jemaah. Memang ada geram-geram sikit ada juga tadi, tapi saya baca Allahumma sayyiban nafi'a saya bilang. Allahumma sayyiban nafi'a saya bilang. Nah, sampai juga akhirnya. Yang berikutnya, jangan tahan hujan. Tadi jangan cerca, jangan caci. Ini jangan tahan. Maksudnya biarkan hujan itu turun, usah ditahan-tahan pula. Karena ada orang jemaah hujan mau turun dia nahan. Siapa? Pawang hujan. Awak ngajak dia menampung pahala, dia cari dosa musim hujan. Macam mana caranya? Dia tahan. Anak mau pesta nih. Tenda dah terpasang. Dia bukan tak bisa pesta anak di gedung, bisa. Duitnya banyak. Cuma biar agak bersejarah, dia pahamnya di rumah. Jadi disewalah tenda cantik, mahal, dah terpasang dah. Hari langsung tu jemaah. Kan sudah zuhur, undangan tiba lagi ni ya. Jam-jam 11 itu, mendung pun tak tanggung-tanggung lah jemaah. Tak tanggung-tanggung mendung itu. Pergilah dia ke rumah bapak tukang tahan hujan itu. Apa katanya? Pak, tak tolong tahannya. Kata bapak itu, ambil celana dalam pengantin laki-laki, celana dalam pengantin perempuan. Bungkang tetap katanya. Tapi jangan usah tuduh saya bisa ya. Nanti dituduh, pandai Ustaz Ralim katanya. Saya dengar cerita dari orang pula nih. Usah tuduh saya jemaah. Nanti datang pula ke rumah saya. Ini saya dapat cerita dari orang. Dicarilah, maaf, celana dalam pengantin lelaki, pengantin perempuan. Syaratnya yang belum cuci pula ya maaf. Dilemparlah atas tenda tadi. Memang tak turun hujan ya maaf. Kebetulan tak turun. Itu terima kasih tuan rumah ke bapak tukang tahan hujan tu tak tanggung-tanggung. Makasih ya pak katanya. Itu dosa besar. Teringat jamaah Rara. Teringat Rara. Waktu motor GP Mandalika ingat. Bawanya mangkok bakso tu dikacau-kacaunya. Tapi hebatnya viral pula Rara tu jemaah. Ada pula stasiun televisi yang mewawancarai, padahal itu syirik tu jemaah. Jadi apa maknanya? Jangan tahan biar aja dia turun. Jadi tahan-tahan pula. Atau umpamanya hujan itu turun, tapi tempat lain. Apa kata tuan rumah? Diopornya tempat lain nih katanya. Diopor tempat lain. Kaum muslimin, kaum muslimat. Apa amalan berikut ketika turun hujan? Mengambil berkah. Apa dalilnya? Anas bin Malik radhiyallahu an pernah bercerita. Kami bersama Rasulullah dalam satu perjalanan. Tiba-tiba turun hujan. Kami berlindung. Tapi Nabi tidak. Nabi, dia sinsing lengan bajunya. Dia angkat sedikit kain celananya. Dia basahkan ujung tangan dengan ujung kakinya dengan air hujan. Kami bertanya, ya Rasulullah, kami hujan berlari mencari tempat berlindung. Kenapa kau basahkan sebagian badanmu? Apa jawaban Nabi? Ini air baru saja Allah ciptakan turun membawa berkah. Aku ingin mendapat berkah dari air hujan. Maka ditiru oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas kalau hujan turun, itu beberapa helai kainnya dibasahkan pakai air hujan, dibawa lagi ke rumah. Tapi tak semuanya jemaah, beberapa helai. Nanti dalam rangka menurut Ibnu Abbas, selama hari ini hujankannya. 2-3 helai jemaah. Kemudian Ibnu Abbas mengambil pelananya, lalu pelananya itu dihujankan. Bertanya sahabat yang lain,
Wahai Ibnu Abbas. Karena Ibnu Abbas ni orang yang paling mirip meniru Nabi. Ibnu Abbas, apapun yang Nabi pernah buat, dia tiru. Sehingga pernah pada suatu ketika pergi haji, Nabi itu meletakkan kakinya di situ. Dia letakkan pula kakinya di situ. Begitu Ibnu Abbas meniru Nabi. Sampai-sampai dia tiru Nabi ketika hujan turun. Mengapa Ibnu Abbas mengambil berpahelai pakaiannya, dia basahkan. Pelananya dia basahkan. Dan dia kadang-kadang mandi air hujan. Apa alasannya? Ayat tadi. Wa nazzalna binas sama'i ma'an mubarakah. Hujan yang turun itu membawa berkah. Maka saya teringat dulu ketika kecil-kecil, awak kalau turun hujan, buka baju tu, mandi tu, kapan selesai hujan berhenti. Mengapa kita main bola? Masih ingat? Aku gagah-gagah ni karena mandi hujan. Kau gagah-gagah semuanya. Beda mak-mak zaman sekarang. Asal hujan, lalu anak semua mandi. Demam, naik. Maka anak sekarang lemah-lemah ya mak. Karena begitu hujan turun, maknya bilang apa? Demam. Makanya belum kena hujan, baru datang musim hujan, demam dia. Karena yang paling sering dia dengar musim hujan apa? Demam. Jadi udah menjadi sugesti. Asal hujan turun, demam. Sehingga tak kena hujan pun demam dia. Beda sama kita dulu jemaah kan, asal hujan, buka baju tu, mandi tu. Tak ada pakai bilas-bilas jemaah, langsung tidur, sehat. Ya kan? Yang terakhir, kalau hujan berhenti, apa amalannya? Mutirna bifadlillahi wa rahmah. Kita diberi hujan adalah karunia dan rahmat dari Allah. Mutirna bifadlillahi wa rahmatih. Kita diberi hujan, ini semua karena karunia dan rahmat dari Allah. Maka amalkan doa-doa ini ketika musim hujan, maka insyaAllah kita sedang menampung pahala. Kita sedang menampung berkah. Semoga mendapat pahala sebanyak tetes-tetes hujan itu. Amin ya rabbal alamin. Ini jemaah sedikit ulang-ulang kaji yang bisa kita sampaikan pada petang, insyaAllah berlimpah barokah ini. Semoga kita selalu dalam lindungan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga jemaah semua sehat. Amin ya rabbal alamin. Allah berikan rezeki yang berlimpah barokah. Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik dan hidayah. Sehingga semakin hari kita semakin dekat dan semakin taat kepadanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.